Walaupun Tuhan Maha mendengar, tapi output suara dari video ini sedikit kurang keras. Next video semoga lebih baik suaranya. Hai saudara-saudara, apakah suaraku kedengeran sampai ke belakang sana? Oke, tenang, aku gak akan teriak-teriak kok sepanjang video ini. Cuma banyak banget yang komen bahwa suaraku kekecilan. Semoga sekarang udah cukup kedengeran ya. Coba komen di bawah, udah cukup keras belum? Kalau sekarang malah kekerasan, ya udah kecilin aja volumenya, oke? By the way, hai, namaku Sheila dan hidup ini apa sih? Selamat datang di sudut internet yang ini, di mana kita belajar tentang kehidupan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, di mana kamu nggak aneh dan kamu nggak sendirian. Aku udah lama nggak nge-upload. Kenapa? Karena ya banyak hal, tapi salah satunya adalah aku kewalahan dengan semua informasi yang aku dapatkan. Aku sangat-sangat bersyukur atas respon kalian dan kalian meluangkan waktu kalian untuk komen panjang-panjang banget. Dan semuanya aku baca dan semuanya aku pikirin. Iya, aku pikirin semuanya. Jadi udah baru sekarang nih aku ada energi buat bikin video lagi. Dan di sini aku akan ngebahas komen-komen kalian dan aku akan ngajak kalian merenung dan diskusi bareng. Karena aku capek merenung sendirian, jadi ayolah kita merenung deh yuk bareng-bareng. Aku akan merajut komen-komen kalian, aku akan hubung-hubungin, dan aku akan coba rangkum gitu. Jadi mungkin komen kalian gak aku bacain satu-satu full panjang, tapi aku akan ambil beberapa bagian yang saling berhubungan, dan beberapa dari kalian sudah saling menjawab sebenarnya. Jadi yaudah, aku akan coba tarik benang merah dari komen-komen kalian di video ini. Oke? Oke. Di sini kita akan banyak bahas pandangan-pandangan dari agama-agama yang berbeda. Dan ada kok banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari agama-agama yang berbeda ini. Jadi tolong untuk selalu tenang dan menghargai satu sama lain di kolom komentar. Kalau mau berdiskusi silahkan tapi dengan sopan. Oke? Terima kasih. Karena komen kalian banyak banget dan luas banget bahasannya, jadi untuk hari ini aku akan bagi ke 3 bagian, yaitu bagian pertama, Tuhan, agama, dan realita. Bagian kedua, kita siapa, kita ngapain. Dan bagian ketiga, terus apa? Oke, ayo kita langsung terjun. Tuhan, agama, dan realita. Tentang Tuhan dulu ya. Ini aku sambil lihat laptop ya. Oke, yuk. Kata atau konsep Tuhan adalah bentuk simplifikasi manusia untuk menjelaskan fenomena alam karena keterbatasan vokabulari pada saat itu. Kebenaran sifatnya universal, tidak bisa menjadi eksklusif, spesifik, atau unik ke satu sistem kepercayaan saja. Jadi kebenaran bersifat universal dan berlaku ke segalanya. Setuju lah ya? Atau ada yang udah gak setuju? Coba komen di bawah. Nah terus, apa nih sesuatu yang universal, yang mencakup segalanya, yang seenggaknya sekarang manusia bisa lihat dan rasakan saat ini? Ada yang komen, Tuhan itu bukan sosok personal, melainkan alam semesta itu sendiri. Kalau bagi saya, Tuhan itu sebutan untuk hukum alam. Dan bagi saya pada akhirnya si Tuhan ini bukan sosok yang sadar, yang punya perasaan, yang butuh disembah, tapi ya all power, atau ya dengan hukum alam ya tadi. Dan ada juga yang komen, kulihat Tuhan di matamu. Aduh bentar, komen ini bikin aku kepikiran berhari-hari jujur. Karena berapa banyak dari kita yang berkaca nih, melihat diri kita di kaca dan juga melihat bahwa Tuhan tuh ada di sana. Di mata kita, di tubuh kita, di sekitar kita. Seberapa banyak dari kita yang bisa melihat itu di dalam diri kita sendiri dan di orang lain. Ini nih kenapa aku kalau ngeluarin video lama banget. Terhentikan aku guys, merenung aku, berpikir. Oke lanjut, ini masih panjang. Tuhan bisa dijelaskan secara logika, hanya saja bentuk wujudnya tidak bisa dibuktikan secara logika. Nah terus ada yang komen, bukan Tuhan bisa dijelaskan secara logika, karena melogikakan Tuhan berarti membatasi dia, padahal kitanya lah yang terbatas. Oke, terus Tuhan itu melampaui segalanya. Bagi yang gak percaya Tuhan, bukan Tuhan gak ada, hanya saja pemahamannya masih berkembang. Belum sampai ngerti kenapa dia ada, bukan kenapa Tuhan ada. Yang aku tangkap di sini maksudnya manusia aja belum mengerti kenapa manusia ada gitu. Jadi ngapain kita nanya kenapa Tuhan ada?
orang sampai level kenapa manusia ada aja kita belum bisa menjawab gitu. Menarik banget gak sih? Karena kalau kita mau hubungin juga kayak yang tadi tentang kita bisa melihat Tuhan dalam segalanya, ya itu juga termasuk ke dalam diri kita gak sih? Tapi bahkan banyak dari kita yang belum tahu kita itu siapa gitu. Jadi gimana mau mengenal Tuhan gitu kan? Itu yang aku tangkep. Kalau yang kalian tangkep gimana? Mungkin beda. Komen di bawah. Oke, yang ini masih berhubungan juga ya sama yang tadi. Carilah pada dirimu sendiri. Kita harus kembali membaca diri kita berasal dari mana. Siapa dia? Kenalilah yang terdekat pada diri sendiri. Siapa dia? Cari dengan rasa, bukan dengan konsep akal, karena tak akan ketemu. Lalu ada yang komen, selama Tuhan dipertanyakan dan masih dapat terjawab, maka dia bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan tidak dapat digambarkan, disamakan, dan dibayangkan. Dia hanya bermain di perasaan, bukan dari akal pikiran. Terus ada lagi nih komen yang sejenis lagi. Banyak ngoceh soal agama, tapi gak pernah menyebutkan tentang rasa atau cinta. Karena manusia bukan robot atau AI yang hanya bisa mengolah data saja. Aku setuju. Dan jujur terkadang aku nih kalau sedih, aku suka terlalu sibuk bertanya, kenapa aku sedih dan mencoba mengerti perasaan aku melalui logika. Dan akhirnya itu yang membuat aku stuck di kesedihan gitu. Please komen ada yang sama atau enggak, karena aku yakin aku gak sendirian di sini. Dan menurut aku itu sama halnya dengan Tuhan tadi. Ya Tuhan memang ada di ranah rasa, bukan di logika. Karena ada banyak hal-hal yang kita tidak mengerti secara logika, tapi ya memang hanya dirasa gitu. Dan ketika kita tidak bisa melogikakannya, bukan berarti perasaan-perasaan itu salah atau perasaan-perasaan itu tidak ada. Tapi ya, itu memang bukan tempatnya logika aja. Terus ada yang komen, Tuhan adalah Dia yang membelenggumu di dalam ketidaktahuanmu akan dirinya. Terus ada yang nanya, kapan membelenggunya? Di mana? Atau justru diri sendirilah yang membelenggu? Nah, kalau kita lihat di kata ketidaktahuan tadi, itu sendiri mainnya masih di logika ya. Berarti apakah mungkin memang pikiran kita yang membelenggu kita gitu? Logika kita yang membelenggu kita, yang mencegah kita untuk benar-benar bisa merasa. Ada kakak yang email aku, panjang emailnya, tapi ada bagian di mana kakak itu bilang, cara manusia bisa mengerti Tuhan adalah dengan memanusiakan manusia. Indah banget gak sih? Aduh, ucapan-ucapan kalian tuh jelep gitu. Makasih ya kakak udah kirim email. Kalimat itu membuat aku berpikir juga, bagaimana kita bisa memanusiakan manusia atau punya hubungan yang baik antar manusia kalau kita tidak tahu atau tidak mengenal manusia itu apa, diri kita itu apa. Jadi mungkin memang cara kita bisa mulai mengerti atau mendekatkan diri dengan Tuhan, ya sebenarnya dari mau mencoba untuk mengerti diri sendiri. Mencoba mengerti manusia itu apa, aku ini apa. Itu sih yang aku tangkap kalau dari bagian diskusi yang ini ya. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjut ke agama sekarang. Di agama dibahas nih tentang relasi antar manusia. Ada kakak yang komen, nenek moyang kita ngajarin kita agama itu ya semata-mata karena hal semacam ini terbukti efektif sebagai alat perekat sosial, alat kontrol politik, bisa juga untuk kepentingan ekonomi. Intinya alat untuk bertahan hidup aja, karena kalau nggak ada kepercayaan bersama, manusia susah untuk bekerja sama dalam jumlah yang banyak. Terus ada juga yang komen, kalau saya benang merahnya, ini di video yang benang merah agama-agama ya. Kalau saya benang merahnya, relasi komunitas itu penting. Manusia butuh manusia lain supaya bisa bertahan hidup. Jika hubungan seseorang dengan orang lain itu kacau atau rusak, maka akan menyulitkan hidupnya. Jadi, kalau dari agama-agama besar tadi membuat petunjuk atau aturan yang berhubungan dengan bagaimana kita membangun relasi yang baik dengan orang lain. Oke, jadi di sini agama sebagai sistem yang menyatukan manusia agar kita bisa punya hubungan yang baik ke satu sama lain gitu ya. Dan relasi antar manusia itu dianggap penting. Jadi mengenal diri sendiri aja gak cukup, karena terus habis itu bagaimana kita akan membentuk hubungan dengan orang lain, dengan manusia lain gitu. Kalau dari pengalaman aku ya,
Kenapa mengenal diri sendiri atau menjadi diri sendiri menjadi penting? Karena kalau kita tidak mengenal diri sendiri dan ujungnya berpura-pura atau bahkan tidak sengaja berpura-pura, saking gak taunya diri ini siapa gitu kan. Entah itu bisa sesederhana pura-pura baik-baik aja, atau sibuk menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan, atau apalah lain-lain. Ya itu jadi kayak resep untuk hidup di dalam rasa kesendirian dan kebingungan gitu. Karena kita akan berakhir dikelilingi oleh orang-orang yang gak sinkron sama kita. Karena ya gimana orang-orang kita yang sebenarnya akan menemukan kita kalau kita selama ini sibuk pakai topeng gitu, gak kelihatan. Gimana mereka akan nemuin kita gitu kan. Jadi mungkin juga kalau di sini ada kalian yang merasa sendirian, dan aku yakin itu banyak. Bisa jadi itu bukan karena kita benar-benar gak cocok sama semua orang. Bukan cuma karena kita gak suka atau menghindari semua orang, tapi mungkin secara gak sadar ada bagian dari diri kita yang kita hindari, yang jadinya kita gak benar-benar kenal sama diri kita sendiri, dan kita mikirnya kita gak cocok sama orang-orang di sekitar kita gitu. Padahal sebenarnya kalau kita tahu kita siapa, ya kita akan bisa mulai menemukan orang-orang yang akhirnya cocok gitu. Aku bisa aja salah. Ini pengalaman pribadi aku. Jadi kalau kalian punya pengalaman lain, please share di bawah. Dan juga mungkin bagaimana kalian mengatasi rasa kesendirian. Karena menurut aku akan banyak yang mau tahu itu. Ya itu gak benar-benar soal agama sih. Tapi kalau ya tadi, agama adalah salah satu pedoman kita untuk membentuk hubungan dengan antar manusia. Ya menurut aku hal tadi menjadi penting untuk dibahas. Untuk mengenal dan menjadi diri sendiri, termasuk dalam beragama. Tapi aduh, aku mau nanya sesuatu yang kontroversial, tapi ya udahlah ya, aku tanya aja. Kalau kalian mau share, gimana pendapat kalian kalau dalam perjalanan menemukan diri sendiri ternyata gak sinkron sama bawaan agama lahir? Nah, gimana tuh? Aku takut. Tapi ya udah aku udah kecemplung kan di medan ini, jadi sekalian aja nggak? Ini safe space kan ya? Ya kalau kalian malu-malu, kalian bisa email aku aja. Mungkin kita bahas di video-video selanjutnya. Tapi kalau kalian nggak mau dibahas secara publik, kalian bisa bilang di email untuk jangan dibahas gitu ya. Oke, udah lanjut lagi yuk. Soal agama lagi. Di sini kakaknya komen, kayaknya semua agama itu bersifat sebagai pedoman manusia untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya kan beda-beda ya. Ada yang untuk masuk surga, ada yang untuk terlepas dari siklus reinkarnasi, dan lain-lain. Nah ini, oke, kita gak bisa sebenarnya bahas agama tanpa membahas kondisi peragamaan di Indonesia. Aku gak tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau di bahasa Inggris ada yang namanya elephant in the room. Itu kayak gajah di ruangan gitu. Itu kayak jelas banget, tapi kayak kita menghindari itu gitu. Oke, menurut aku ini ya, komen yang tadi nih, di Indonesia masih banyak banget yang belum bisa menerima bahwa tujuan orang itu beda-beda gitu. Bahwa gak semua orang mau dimasukin ke dalam mobil yang sama. Karena ya tujuannya beda. Dan ini ada yang komen soal perindonesiaan. Panjang komennya, kalian bisa baca. Tapi di sini ada bagian, di Indonesia agama adalah validasi. Banyak orang tidak mampu menjadi dimampu-mampukan karena validasi. Agama adalah konsumerisme yang tidak seorang pun berani mengkritik. Jawaban kenapa Indonesia terpuruk dalam kemiskinan. Oke, di sini kata kemiskinan menjadi menarik karena menurut aku kemiskinan itu bukan hanya soal di uang, tapi juga di pengetahuan. Pengetahuan pun juga bukan soal sekolah aja, karena banyak orang kaya raya, berpendidikan, tapi masih miskin pengetahuan akan dirinya, akan tujuan hidupnya, atau akan tubuhnya, akan hatinya. Mereka nggak tahu ini semua harus diapain gitu. Tubuh manusia ini tuh harus diapain, mereka nggak tahu. Kita nggak tahu. Aku juga masih nggak tahu soalnya kan. Bukan mereka aja. Dan dengan miskin pengetahuan ini, banyak orang-orang, bukan orang Indonesia aja, banyak orang luar yang juga kayak gini ya, masih punya anak ya karena pengen aja,
Tapi nggak tahu sebenarnya karena apa, selain karena tuntutan sosial. Itu salah satu contoh yang paling gampang deh. Dan dari satu itu aja udah bisa berdampak ke kemiskinan yang jauh lebih luas lagi bahasannya. Tapi itu ya udah sampai situ dulu aja. Oke, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya atau kita lanjut aja. Oh, ini bahasa Inggris nih. Aku bahasa Indonesiain aja ya. Tapi kalau salah tolong koreksi aku. Tuhan itu ada di dalam, bukan di luar. Tuhan adalah kesadaran yang mengalami dirinya sendiri melalui kaca, dan kitalah, manusialah kaca itu. Di mana surga dan neraka bukanlah merupakan tempat fisik, melainkan keadaan dari kesadaran tersebut. Untuk mencapai surga adalah untuk menyelaraskan diri kita, yaitu diri palsu atau ego, dengan kesadaran Tuhan atau kesadaran ilahi gitulah ya. Agama menyebutnya dengan doa, di mana doa adalah salah satu ritual untuk menjinakkan ego dan untuk menyelaraskan diri dengan Tuhan. Menarik. Oke, ini komen selanjutnya dulu. Doa memang efektif memberi harapan orang yang putus asa dalam menghadapi masalah. Ya walaupun masalahnya tetap aja ada, gak otomatis hilang, tapi lumayan lah, minimal ada obat penenangnya, dimana doa adalah obat penenang tersebut. Terus ada juga, leluhur kita mewarisi kita metode ritual meditasi yang beda-beda, dan itu fungsinya agar kita bisa lebih fokus, tenang, dan waras dalam menjalani hidup yang keras ini. Jadi oke. Iya, agama beda-beda dan tujuannya juga bisa terlihat beda-beda. Tapi ada satu yang dibahas terus gitu di semua agama-agama, yaitu adalah rasa tenang. Dimana rasa tenang itu dibutuhkan juga ketika kita mau melampaui ego, atau yang kayak tadi kakak itu bilang, melampaui diri palsu gitu ya. Karena di saat seperti itulah mungkin kita mendapat sedikit bayangan akan surga itu seperti apa, selagi kita masih ada di dunia gitu. Tapi itu juga kenapa muncullah komen ini, agama adalah candu. Karena kalau menurut aku, bisa aja candunya itu bukan di agama itu sendiri, tapi di rasa tenang yang disebabkan oleh agama tersebut. Tapi karena tenangnya orang beda-beda, candunya juga jadi beda-beda. Maka dari itu, komen yang selanjutnya ini menarik. Kakak ini bilang, agama seperti jualan tahu. Ada tahu goreng, tahu dikasih tepung, dikasih cabe, tapi bahan dasarnya ya tahu. Ya iya juga gitu. Ya agama itu seperti beda packaging, beda target market, tapi bahan dasarnya sama. Dan mungkin iya, kita nggak bisa selalu setuju ketika kita ngomongin apa itu Tuhan atau siapa itu Tuhan, karena mungkin si bahan dasar tahunya itu tadi tuh bukan itu gitu. Tapi bisa jadi bahan dasarnya ya tadi rasa tenang itu sendiri. Mungkin nggak sih? Atau ini aku aja? Coba please komen di bawah. Karena aku rasa tenang itu adalah keinginan manusia yang universal. Kayaknya nggak ada manusia yang nggak pengen tenang, nggak sih? Atau kalian nggak pengen tenang? Ada dari kalian yang mungkin nggak pengen tenang? Coba komen di bawah. Aku mau tahu. Misal kalau masuk surga nih, apakah ada hal lain selain ketenangan yang kalian cari? Kalau ada, apakah itu? Aku kepo banget. Please komen di bawah, oke? Dan yaudah, kalau ini tadi kita hubungin ke mengenal diri sendiri tadi, ya seenggaknya ketika kita milih tahu bulat gitu, dan ada orang lain yang milih tahu crispy, kita bisa tenang aja, karena kita tahu kenapa kita milih tahu bulat, dan kita tahu bulat ini memang sudah pilihan yang terbaik untuk kita, dan itu cukup gitu. Kita bahagia kok sama tahu bulat kita. Ini bukan tentang tahu ya, by the way. Dan bukan hanya tentang agama atau Tuhan aja, tapi ya untuk segala hal di hidup ini, untuk segala hal. Setiap kali ada perbedaan ya pilihan kita, pilihan orang lain ya pilihan orang lain, dan kita bisa mencoba tenang dengan itu. Oke, karena kita ngomongin tentang pilihan-pilihan dan perbedaan-perbedaan, ayo deh kita masuk ke pembahasan tentang realita.
Apa itu realita? Apakah ini semua nyata? Oke, ada yang komen. Agama I diyakini seperti bla bla, agama K bla bla, B bla bla, H bla bla. Semua agama diyakini, semua konsep Tuhan diyakini. Nah, di sini masalahnya di kata diyakini. Semua hal yang masih perlu diyakini itu bukan realita. Realita tidak perlu keyakinan. Selama konsep Tuhan masih perlu diyakini, berarti semua konsep Tuhan itu bukan realita. Oke, tunggu dulu. Ada yang komen juga. Ini panjang bisa dibaca, tapi aku akan bahas bagian yang ini. Mungkin cara pandang tentang hiduplah yang menentukan bagaimana realitas ini bekerja. Oke, beda lagi tuh. Terus habis itu ada juga yang komen. Kalau kita mau lihat realitas secara apa adanya, jelas alam semesta ini gak peduli sama perasaan kita. Benar-benar acuh tak acuh. Mau mati karena cerita karangan sendiri, mau hidup berdasarkan buku primbon, terserah. Makna mah bisa dikarang bebas. Alam semesta bahkan gak peduli kita ada atau enggak. Kalau misal semua manusia punah sekarang juga alam semesta tetap berjalan biasa aja tuh. Aduh, aku relate ke semuanya lagi. Kalau kalian relate ke yang mana? Atau kalian punya pandangan berbeda lagi? Coba komen. Ini tuh pembahasan yang seru banget untuk dibahas. Jadi realita tuh yang membentuk kita, atau kita yang membentuk realita, atau realita tuh kayak ya udah aja lah, buang aja. Please share pandangan kalian di bawah, oke? Pertanyaan tadi juga menggambarkan banget bahwa keyakinan orang tuh beda-beda gitu. Dan kata keyakinan di sini bukan agama aja ya, tapi apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar, sebagai realita. Dan itu aja bisa beda-beda banget. Ini menarik banget kalau kita hubungin balik nih ke poin pertama banget tadi tentang kebenaran itu universal dan berlaku ke semuanya. Tapi kita aja gak setuju sama apa itu yang benar gitu. Dan apa yang berlaku ke semuanya. Mungkin itu kenapa pembahasan Tuhan atau pembahasan tentang realitas absolut, realitas transenden itu jadi menarik banget. Dan bisa gak berujung karena realita yang kita alami beda-beda gitu. Kok bisa? Jadi apakah ada realita yang benar-benar benar? Dan oke, pertanyaan-pertanyaan eksistensi ini mungkin jadi gak relevan gitu kan untuk manusia telusuri karena mungkin kita emang gak akan pernah nemu jawabannya. Tapi kalau memang manusia tidak dimaksudkan untuk nemuin jawabannya dan itu bukan ranah kita, kenapa kita dikasih otak yang bisa mikir ke sana? Itu yang bikin aku gregetan banget gitu. Maksudnya apakah kura-kura dikasih pemikiran yang samakah? Apakah dia bertanya juga kenapa dia ada? Atau apakah pemikiran ini eksklusif untuk manusia aja? Jadi mungkin ya itu kenapa topik kesadaran ini jadi menarik banget karena at least dari apa yang aku lihat, itulah yang berlaku ke semua orang atau semua makhluk bahkan dengan level-levelnya sendiri. Karena semut pun juga punya level kesadarannya sendiri, cara hidupnya sendiri. Padahal dia kecil banget gitu ya. Dan ya mungkin semut gak nanya kenapa aku ada. Ya aku gak tahu juga sih, aku bukan semut. Bisa jadi dia nanya. Tapi kita bisa lihat bahwa semut yang sekecil itu aja punya sistem hidupnya sendiri. Atau tumbuhan deh yang kita lihat kayak gak punya otak gitu ya. Dia juga punya sistem hidupnya sendiri. Atau batu deh sekilas kayak gak punya kesadaran gitu kan. Tapi kalau kita zoom out nih, bumi itu sendiri adalah batu yang melayang aja di angkasa. Aku harus menenangkan diri aku sendiri. Oke. Bumi adalah batu yang melayang di angkasa. Tapi ternyata melayangnya pun juga gak random. Ada orbitnya gitu kan. Ada jalurnya sendiri. Ada cara hidupnya sendiri. Jadi mungkin itu kenapa kesadaran menjadi topik yang menarik. Karena kesadaran itulah yang selalu ada sebenarnya. Ya gak sih? Cuma banyak aja dari kita yang gak sadar akan kesadaran. Menariknya lagi, manusia pun juga bisa memanipulasi kesadaran. Baik itu dari meditasi, terapi, atau obat-obatan. Jadi sebenarnya kesadaran itu pun juga apa gitu. Kita tuh apa, geng? Kita tuh terbuat dari apa? Nah, yaudah yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita siapa?
kita ngapain? Nih, ada yang komen, apa itu kamu? Kamu ini apa? Nah, terus ada yang komen juga, kau dan saya terbuat dari air yang hina, bukan dari tanah. Skeptislah terhadap mereka yang selalu membangga-banggakan identitas. Dunia adalah tempat mereka yang tertipu sekaligus terjebak. Hanya saja sejauh mana pemahaman kita terhadap permainan dunia itu yang berbeda-beda. Nah, terus ada yang komen juga, saya ateis, intinya jangan atur saya. Langit pun tahu saya tidak bisa dijinakkan. Hukum langit boleh saja absolut bagi mereka yang pasrah, tapi bagi saya itu hanyalah dinding tebal yang minta didobrak. Oke, ini menarik karena di satu sisi manusia bisa percaya bahwa kita adalah sesuatu yang hina. Tapi di sisi lain, kita juga bisa percaya bahwa kita perkasa banget sampai bisa mendobrak langit gitu. Ini sama-sama manusia loh yang komen by the way, tapi bisa jauh berbeda. Dan oke, yang mana yang benar? Kita itu hina atau perkasa sebenarnya? Atau kita tuh apa? Dan misal kita percaya nih bahwa kita hina dan ternyata itu tidak benar, dan kita ternyata hanya membatasi diri kita sendiri dan potensi-potensi kita, ya akhirnya kita menderita gitu. Atau misal kita percaya kita perkasa, tapi terus terjadi hal-hal di luar nalar kita yang membuktikan bahwa kita ternyata gak sekeren itu, kita ternyata gak sekuat itu, ya itu juga ujungnya kita menderita juga. Jadi apakah kesadaran itu adalah jalan keluar dari penderitaan ini? Dan ada proses yang harus dilampaui untuk kemudian kita menjadi sadar. Yang sebenarnya ini di semua agama-agama juga dibahas sih, tentang melampaui sesuatu gitu kan. Bahwa manusia tuh ada untuk melampaui sesuatu. Entah itu ego, entah itu rasa malas, entah itu ketidaktahuan, atau semuanya. Dan kesadaran itulah yang dibutuhkan untuk melihat di balik semua kehinaan dan keperkasaan ini ada apa? Siapa kita yang sebenarnya tuh, kita tuh apa gitu? Seperti itukah? Oke, terus ada yang komen juga, kita ini makhluk hidup, kasarnya kita ini hewan, dan sejatinya makhluk hidup ya untuk mempertahankan hidupnya. Yang kamu sebut sebagai ide itu sebenarnya adalah kata lain yang digunakan untuk bertahan hidup suatu makhluk atau spesies. Kita ini hewan yang kebetulan berbeda cara bertahan hidupnya dengan spesies hewan lain. Tidak ada yang spesial dari manusia. Oke, nah terus ada yang balas, manusia adalah makhluk yang unik. Karena manusia bisa mengajukan pertanyaan atas rasa penasaran dan keingintahuan. Iya. Manusia unik karena kita bukan hanya bisa berpikir, tapi kita bisa berpikir kok kita berpikir gitu. Kenapa kita ada di level itu? Kenapa kita nggak stop aja di ya udah bisa mikir titik, terus hidup aja? Kayak kura-kura tadi kan. Kenapa kita bisa mikir? Kenapa kita bisa mikir? Kenapa kita mikir? Kenapa kita dikasih akses ke level itu? Buat apa? Apa yang ada di balik itu semua selain dari kita membuat diri kita sendiri bingung aja. Mungkin kura-kura memang gak butuh tahu dia tuh ada buat apa. Pertanyaan itu mungkin gak relevan buat dia untuk bertahan hidup. Dan memang mungkin cara kita bertahan hidup adalah dengan berpikir, dengan bertanya, dengan bingung. Terus abis bingung kita jadi menyelesaikan masalah-masalah yang ada karena kebingungan kita. Dan itulah cara kita berkembang sebagai manusia, baik dari segi individu ataupun peradaban. Nah, kalau menurut kalian, kenapa kita punya akses ke level itu? Dan menurut kalian, apakah ada berliannya? Atau ada yang udah nemu kah berliannya? Kasih tahu dong. Ada kakak yang komen, lalu, apa arti dari semua ini? Apa yang manusia cari dan apa yang ingin dia buktikan? Jika nalar gak mampu menembus logika, lantas apa arti pentingnya makna? Bukankah nihilistik itu juga makna? Jika demikian, apa fungsinya realitas transenden? Sudah gilakah aku? Ya, memang sering kali saat kita mulai bertanya, rasanya seperti kayak mau gila gitu. Tapi ada apa di balik kegilaan itu? Akan ada apa ketika kita bisa memegang kegilaan itu dan tidak membiarkan kegilaan itu yang memegang kita?
menurut aku pribadi, seni hidup itu tuh di situ gitu. Ketika kita nggak dibikin gila sama hidup. Karena kenapa kita punya otak, punya pikiran, punya kemampuan untuk bertanya. Bisa jadi kemampuan untuk bertanya itulah yang kemudian bisa menciptakan kemungkinan bahwa kita bisa memegang kegilaan kita sendiri gitu. Dan itu uniknya menjadi manusia. Karena binatang kayaknya gak punya kemampuan itu deh. Atau mereka gak bilang-bilang aja kali. Oke, udah dulu ngomongin ini semua. Kita lanjut ke bagian terakhir. Terus apa? Terkadang aku merasa lucu sendiri gitu ngomongin ginian karena ya manusia kecil banget gitu. Tapi kenapa pertanyaan-pertanyaan kita bisa sebesar ini? Kok bisa? Oke, yuk lanjut. Ini tentang manusia kecil nih. Ketika kita bicara soal makna, selalu aja tuh kita ngerasa penting banget. Seolah-olah alam semesta ini ada diciptakan khusus untuk kita. Dan kita lahir dengan mengemban suatu tugas atau tujuan tertentu. Intinya, kita terlalu menganggap diri kita besar, padahal mah kita cuma salah satu dari makhluk hidup yang kebetulan tinggal di titik biru pucat di samping bintang kecil yang namanya matahari. Sebenarnya, bagi alam semesta keberadaan kita ini gak penting sama sekali. Tapi entah kenapa kita dengan pedenya merasa kita jadi main karakter di dunia ini. Oke, sebentar. Ini aku akan balas, tapi ini ada komen balasannya dulu. Kebalik om, kalau semesta gak peduli sama manusia, gak mungkin lah semesta ngasih fasilitas kehidupan untuk manusia. Tapi kalau manusia gak peduli sama semesta, baru gue setuju om. Nah, kalau kalian setujunya sama yang mana? Atau kalian punya pendapat kalian sendiri? Oke, soal yang tadi ya, soal main karakter. Iya, mungkin kita memang bukan main karakter di alam semesta ini. Dan kita gak penting-penting amat, atau gak penting sama sekali. Tapi kita hidup di dalam tubuh yang kecil ini. Jadi mau gak mau ya, kita main karakter di hidup kita. Dan juga menurut aku, hanya karena kita kecil bukan berarti kita jadi auto gak penting. Karena kalau kita lihat nyamuk gitu ya, dia kecil banget tapi kalau ngegigit kita pun kita juga bisa jadi kolaps, kita sakit gitu. Atau sel-sel di tubuh kita pun juga kecil, tapi ya kalau gak ada mereka, ya kita juga gak ada. Kita gak bisa berfungsi. By the way, ini pembahasan sedikit. Pernah kepikiran gak sih kalau mungkin aja kita tuh seperti sel-sel di alam semesta ini? Maksudnya kayak sel-sel tubuh kita, mereka tuh mungkin gak tahu kalau mereka tuh ada di dalam tubuh kita. Dalam tubuh manusia. Sel darah putih deh misalnya. Ada penyakit datang dan dia sibuk aja tuh combat sama si penyakit ini tanpa tahu untuk apa, untuk siapa. Dia gak tahu tuh kalau dia ada di dalam tubuh manusia yang bisa tahu-tahu bangun Monas, bangun Eiffel Tower. Dia gak tahu gitu, dia sibuk aja. Jadi mungkin gak sih kita tuh kayak gitu? Kita sibuk aja, tapi kita gak tahu kita tuh bagian dari apa sebenarnya. Anyway, oke, kalaupun kita memang makhluk yang gak penting sama sekali gitu. Nah, kalau gitu, kalau emang kita sekecil dan senggak penting itu, bisa dong ketika kita merasa takut atau gak pede atau apa. Misal takut untuk mengejar mimpi kita, takut dijudge, takut ditolak, atau rasa takut-takut lainnya. Kita bisa mengubah pesimisme tadi bahwa kita makhluk yang gak penting menjadi sumber optimisme dan sumber kekuatan, dimana ketika kita mau ngelakuin sesuatu, ya kita lakuin aja gitu. Mau kita gagal, mau kita sukses, gak penting-penting amat. Kan kita cuma debu di langit. Tapi yang jadi penting selagi di sini, ya kita mencoba. Gak tahu sih itu membantu atau enggak, tapi itu mindset yang aku coba tanemin gitu untuk diri aku sendiri. Karena ada juga momen-momen dimana aku merasa pesimis dan ya makhluk yang tidak ada gunanya aja gitulah. Tapi terus aku coba puter gitu dengan menjadi berani dalam melakukan hal-hal yang tadinya aku gak berani buat lakuin. Contohnya bikin channel ini, nge-upload video ini, butuh keberanian yang besar geng untuk ngelakuin ini semua. Ini semua tuh gak mudah. Tapi kita cuma debu di langit kan. Jadi apalah rasa takut itu.
Oke, balik lagi serius ya. Ada lagi nih yang komen. Gimana menurut kakak kalau kita lagi di titik kehilangan semua motivasi hidup? Itu titik awal mula pertanyaan ekstrim itu muncul, yaitu untuk apa kita dilahirkan. Kalau dari aku jujur juga belum tahu kenapa kita ada. Buat apa kita dilahirkan. Makanya aku bikin channel ini gitu kan. Tapi mungkin untuk sekarang, makna kehidupan itu mungkin ada di pencarian makna itu sendiri. Dan balik lagi ke yang tadi, ketenangan dan kepuasan kita datang dari hal yang berbeda-beda. Aku tahu aku senang bertanya, tapi bisakah aku hidup tenang tanpa tahu jawabannya? Dan nikmati aja pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin juga suatu hari bentuk ketenanganku berubah. Mungkin suatu hari nanti aku bisa aja merasa, sudah cukuplah aku bertanya. Aku mau hidup aja tanpa tahu dan mencari tahu apa-apa lagi. Mungkin bisa juga. Tapi untuk sekarang, tenangku di sini. Kalau tenangmu di mana? Dan mungkin inti hidup ada di situ. Aku nggak tahu juga. Aku juga masih hidup, juga masih bingung, juga masih bertanya. Ada yang komen, kesimpulan, tidak akan pernah ada kesimpulan final dalam suatu proses yang masih berjalan, hanya sebatas kesimpulan sementara. Dan satu lagi, mungkin intinya mungkin tidak berinti. Ya, kita nggak tahu titik akhirnya apa, atau apakah ada, atau apakah benar. Tapi kurasa kita sudah dikasih kuncinya gitu untuk mulai seenggaknya. Dan itu ada di hati kita, ada di otak kita, di tubuh kita, di pertanyaan-pertanyaan kita, di perasaan-perasaan kita. Ya, kita bisa mulai dari situ. Mulai dari hal-hal kecil, menghargai hal-hal kecil, perasaan-perasaan kecil, pertanyaan-pertanyaan kecil, bingung-bingung kecil. Mungkin letak makna hidup ya di situ aja. Di hal-hal kecil. Seperti ya terkadang kita bisa sibuk bertanya, apa itu Tuhan, apa itu alam semesta. Tapi diri kita yang kecil mungil ini lupa buat kita tanya. Padahal bisa jadi malah itu kuncinya. Kunci yang kita butuhkan untuk mulai mengerti, mulai menghargai hidup yang kecil, tapi gak kecil-kecil amat ini. Itu menurutku. Kalau menurut kamu gimana? Untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa kita ada? Dan apakah mungkin ada dari kalian yang udah nemu jawabannya? Komen di bawah. Oke. Kayaknya udah. Segitu dulu aja. Ada sebenarnya komentar lain yang pengen banget aku bahas, tapi itu satu video sendiri deh kayaknya. Karena seru banget dan panjang banget. Ya kita lihat nanti deh, tapi itu pasti akan aku bahas ya. Aku pengen banget bahas itu. Dan masih banyak juga komen-komen kalian yang menarik, tapi mungkin akan aku selip-selipin di video-video selanjutnya sebagai bahan diskusi juga gitu ya. Atau mungkin jadi video-video pendek. Aku nggak tahu deh. Banyak banget soalnya. Selain komen, kalian juga bisa share pandangan-pandangan hidup kalian atau cerita-cerita hidup kalian secara lebih ekstensif ke email di bawah ini. Dan kita bisa bahas apa yang kalian share itu di video-video selanjutnya. Mau curhat dikit? Tadinya aku takut banget buat buka komen, apalagi buat video yang pertama yang apa itu Tuhan. Aku tinggal bentar, terus tahu-tahu pas datang udah ada 100 komen, aku kayak itu apa gitu. Aku takut banget. Jujur aku nggak bisa makan, aku nggak bisa tidur. Lebay banget emang, tapi ya begitulah adanya. Aku tadinya setakut itu. Cuma setelah aku memberanikan diri untuk membaca, ternyata seru-seru banget. Dan
Aku benar-benar menghargai kalian banget semua. Pokoknya udah love you all. Udah dulu. Terima kasih banyak udah ngobrol dan nongkrong bareng aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Ingat, sebelum komen, napas dulu. Oke, ya. Dan selalu santai. Seperti di pantai. Salam damai. Bye-bye.